Apa itu analogi dan penafsiran hukum pidana? Pengertian penafsiran analogi adalah memberi penafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan azas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak masuk dalamnya dianggap sesuai dengan peraturan tersebut. Perbedaan penafsiran analogi dan ekstensif yaitu adalah penafsiran analogi tidak berpegang pada aturan yang ada, oleh karena itu bertentangan pada asas legalitas, sementara ekstensif masih berpegangan pada bunyi aturan, maka dari itu masih dinamai interferensi. Mengapa? Dikarenakan adanya kekosongan hukum dan hakim diharuskan mencari atau menemukan alternatif dari hukum tersebut agar masalah dapat terselesaikan. Metode penemuan hukum ada dua. Yang pertama adalah interpretasi dan perbandingan. Metode ini digunakan sebagai sarana untuk mengetahui makna atau menemukan norma yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Analogi dapat digunakan asalkan harus memperhatikan poin berikut. Yang pertama adalah tidak menimbulkan pidana baru. Yang kedua masih dalam konteks yang sama, sebatas menjelaskan undang-undang dan menggunakan logika berpikir pengadaian. Pengertian menurut Pak Sueroso adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat si undang-undang tersebut. Fungsi dari penafsiran yaitu memaknai kaidah atau asas hukum, menghubungkan suatu fakta hukum dengan kaidah hukum, dan menjamin penindakan atau penerapan hukum dapat dilakukan secara tepat, benar, dan adil. Macam penafsiran ada penafsiran bahasa yang ditafsirkan menurut kata-kata, yang kedua sistematif yaitu menafsirkan UU sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, teleologis berdasarkan tujuannya, yang keempat dan historis itu adalah penafsiran berdasarkan sejarah dari undang-undang tersebut, yang kelima ekstensif memperluas makna yang terdapat di dalam aturan hukum tersebut. Keenam, restriktif adalah membatasi arti perkataan atau istilah yang terdapat dalam ketentuan undang-undang. Rasional itu menafsirkan berdasarkan akal atau hal-hal yang masuk di akal. Lalu yang kedelapan, futuristik itu berdasarkan undang-undang yang belum berlaku atau yang berlaku sekarang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum berlaku pada saat itu. Yang kesembilan, komparatif yaitu penafsiran ini membandingkan hukum dengan ketetapan undang-undang. Yang kesepuluh, harmonisasi itu didasarkan dengan harmonis suatu peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sekian dari kami, terima kasih, selamat menonton.